Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya di T4Play. Kali ini saya akan unboxing dus punya TDR. Ini adalah paketan kopling untuk Jupiter Z1 ataupun Vega ZR. Kedua motor itu paketan koplingnya dari TDR itu sama. Dan ini kalian bisa lihat ada dua bungkus, yang satu dus itu isinya crankcase-nya. Lalu yang kedua itu yang di plastik, ada isinya macam-macam sih. Nanti kita buka ya. Oke, ini kita buka terlebih dahulu. Oh ya, ini untuk harganya sekitar 1 juta pas ya, ataupun ada yang jual juga di sekitar 950. Nanti kalau memang teman-teman berminat, saya coba akan linknya di deskripsi ya. Itu toko yang langganan saya beli spare part, recommended, dan barangnya juga bagus-bagus. Oke, ini di barang yang pertama itu ada kampas kopling. Ini kampas kopling Jupiter MX New. Lalu ini ada rumah koplingnya. Lalu ada kaki 4 atau clutch comb, juga punya TDR. Karena memang ini full TDR semua sih, jadi nanti teman-teman juga tinggal pasang aja. Ini per koplingnya isi 4 ya, tentu saja punya MX 2009. Lalu ada plat koplingnya, dan terakhir ini ada bearing. Oke, ini di bungkus yang pertama memang isinya cuman kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ini rumah kopling punya TDR. Nggak sesolid punya Yamaha asli sih, tapi ya masih oke lah, karena memang racing, jadi mungkin mengutamakan bobot ya, lebih ringan. Lalu ini ada clutch comb-nya. Oke, kali ini kita buka paketan yang di dus TDR-nya, yang berisi crankcase ya, ataupun coulter sebelah kanan punya Z1 ataupun Vega ZR. Dan selain coulternya, kalian bisa lihat seperti ini ya. Maaf ya, gambarnya kurang kelihatan karena ternyata kameranya kurang ke atas. Mungkin nanti di akhir video kan saya juga tunjukkan crankcase-nya. Untuk isi di dalam plastiknya ini ada kabel kopling, lalu ada handle kopling ya, dan yang terakhir ada stud koplingnya tentu saja. Oke, mungkin isinya segitu saja di unboxing ini. Oke, mungkin saya nanti akan skip aja ke proses pemasangannya. Oke teman-teman, jadi ini koplingnya sudah terpasang di Jupiter Z1 saya. Kalian bisa lihat seperti ini. Memang agak sedikit barat-barat ya, tipis, karena beberapa kali kita coba bongkar dan pasang untuk menyesuaikan. Nanti saya ceritakan sedikit di akhir. Untuk handle-nya seperti ini. Ya, bisa dikatakan kalau yang pertama megang pasti agak berasa berat. Tapi kalau udah terbiasa selama 2 hari sih, di tangan saya udah agak sedikit lunak dan kenyal ya. Oke teman-teman, dan ini untuk hasil suara setelah dipasang ya. Dan kalian perlu ingat juga ini udah pakai balancer, lalu dengan mesin udah nggak standar ya di bagian pistonnya. cc nya itu udah naik di 125 cc, kayak di video saya sebelumnya kan udah saya jelasin. Meskipun sedikit, tapi memang mempengaruhi terhadap kemulusan dari keseluruhan suara mesinnya. Kita dengerin aja ya.
kalian bisa dengerin sendiri suaranya kayak gitu. Sebenarnya bisa dikatakan masih cukup halus, ya masih bisa ditolerir meskipun memang agak sedikit kasar. Tapi perlu kalian sadari juga memang karena kasar ini kan juga dari komponen couplingnya, meskipun memang satu paket DDR, tapi kan memang bukan bawaan dari motor, jadi nggak bisa sehalus punya yang lain ya. Dan ini juga udah kebantu sama balancer. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja pemasangan blok TDR-nya di Jupiter Z1 saya. Untuk catatan teman-teman, itu kenapa agak sedikit baret di bagian bloknya itu sebab karena itu udah pemasangan yang kedua. Karena yang pertama itu kan pas saya pasang yang nggak pakai balancer. Nah yang kedua itu memang saya videoin lagi, yang dimasukin ke video tadi sinematiknya, itu pemasangan yang kedua, itu pas memasangkan balancernya yang kemarin saya beli. Jadi memang agak baret-baret, mungkin pas pemasangannya kurang hati-hati, tapi menurut saya itu nggak masalah karena itu hanya kesalahan minor. Untuk linknya nanti jika teman-teman butuh ada di deskripsi supaya teman-teman tahu tempat belinya di mana. Untuk performanya enak banget dan bisa membantu untuk akselerasi dari 0 sampai sekian. Jadi lebih cepat, apalagi itu kan koplingnya pakai DDR yang lumayan keras, meskipun tangan saya udah cukup terbiasa sih, dan untuk 2-3 hari udah nggak kerasa keras banget di tangan. Mungkin nanti saya akalin pakai studnya ya, itu diganti yang agak sedikit panjang, bungunya R25. Jadi kayak gitu aja, mungkin nggak ada yang ketinggalan ya. Jadi cukup segitu aja, nanti kalau ada pertanyaan bisa komen aja di bawah. Oke, sekian, terima kasih.